Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kan ini kita akan bahas lagi di debat capres kedua ya di tanggal 7 Januari ini yang tadi berlangsung itu sudah saya tonton. Debat antara Anies dengan Ganjar. Jadi membahas tentang ya tentang kinerja Menhan gitu kan. Nah, saya terkejut ya, cukup cukup surprise itu ketika Ganjar dan Anies ini kompak gitu, sama-sama mengkritik Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo gitu kan. Nah, memang harus begitu. Kenapa? Karena memang yang sudah sedang menjalankan itu kan yang sudah praktikkan Prabowo. Ganjar Mani kan masih dalam sebatas wacana, visi misi. Tapi Prabowo kan sedang praktik ini. Jadi itu bisa nilai. Suatu yang sedang berjalan dan telah berjalan itu bisa nilai. Tapi kalau visi misi kan belum, gitu kan? Belum ada, belum ibaratnya kalau Prabowo itu kan sudah ada visi misi yang sudah dikerjakan gitu. Itu lebih layak untuk dinilai dan kritik gitu kan. Nah, makanya mereka ini kompak dan itu memang bagus sekali gitu. Dan ingat, Anies itu meskipun di situ dominan Ganjar mengkritik dan bagus statementnya. Saya setuju kan 100% dengan Ganjar di poin itu. Semua poin sampai ke Ganjar juga Anies ya, meskipun Ganjar itu lebih banyak poinnya gitu kan, lebih komprehensif gitu kan, lebih mengena gitu kan, lebih nyindir gitu kan. Tapi ingat, kalau tidak Anies tanyakan itu, ya itu Ganjar tidak akan mungkin tidak bisa begitu gitu. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau gimana sebaliknya, kalau Ganjar nanya ke Anies, mungkin dia tidak tanya tentang poin itu. Tapi intinya adalah ini adalah bagus sekali. Kita tuh perlu kritik orang yang sedang bekerja sekarang guys, bukan orang yang belum bekerja gitu kan. Itu perlu kritik. Karena sudah jelas ada praktiknya. Jadi ketika Ganjar itu ternyata saya terkejut juga, dia memberikan nilai 5 untuk Kemenhan, di mana dia tuh sebelumnya itu memberikan nilai 5 untuk untuk apa waktu itu saya lupa guys ya, nilai untuk apa gitu kan. Sekarang dia memberikan nilai 5 lagi. Bahkan Anies tuh katakan bahwanya harusnya bukan 5 tapi di bawah 5. Lalu Ganjar bilang, "Gak usah takut Pak Anies." Jadi kan sebutkan yang kayak berapa itu kan. Anies bilang kan 11 dari 100. Itu paling lebih parah. Berarti sama dengan angka 1 koma guys. Jadi kan kalau 11 dari 100 kan berarti 1 koma kan. Kalau ya itu kan 1 sampai 10 gitu. Jadi betul-betul apa ya? Jadi itu tadi karena kekuatannya alur bekas sehingga itu kan mengancam keselamatan dari prajurit. Ada kita lihat berapa banyak kecelakaan di zaman ini gitu kan. Helikopter jatuh lah karena apalah gitu kan, banyak sekali kecelakaan gitu guys. Lumayan di TNI itu kan. Karena itu tadi barang maya itu sudah ya udah bekas. Jadi keselamatan itu nomor satu itu kan juga mengenai rumah. Jadi Anies itu kan juga nyinggung bahwa Kemenhan saja punya tanah luas berapa ratus hektar gitu kan. Bahkan ya berapa itulah pokoknya ratus hektar lah mungkin lebih gitu kan. Nah, sementara prajuritnya saja itu rumah dinas saja nggak punya gitu. Bayangkan rumah dinasnya nggak punya. Mereka ya masih numpang di barak gitu guys ya. Jadi itu tidak equal gitu. Harusnya pemimpin itu kan ketika kita jadi pemimpin kan kita tuh layak hidup punya rumah, prajurit juga harus punya gitu kan. Sehingga prajurit tidak cemburu. Wah, kok Panglima tingginya punya rumah bagus, tanah luas ya kan, sementara kita aja rumah nggak punya, rumah dinas itu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Karena gimana bisa prajurit itu menghargai pimpinannya kalau mereka saja tidak mendapatkan keadilan. Mereka tidak punya rumah dinas, sementara pemimpinnya punya tanah berhektar-hektar gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Juga tentang cara pertahanan itu dibiayai dengan hutang gitu, ya kan? Ini nggak bagus sekali itu. Juga banyak lagi masalah pertahanan, bukan hanya masalah alutsista saja ya, masalah tentang ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, segala macamnya gitu. Ini beras saja berapa Anda bayangkan? Karena saya kembali lagi ke situ guys ya. Beras itu sekarang udah 12.000 ya. Lalu itu masih 10.000 loh. Jadi saya kembali lagi ke beras itu kan. Ya sudahlah. Yang penting begitu guys. Jadi saya suka melihat mereka ini kompak ya, Ganjar dan Anies nih ya. Jadi ini bagus sekali ya, karena memang kita tuh memang harus mengkritik sesuatu yang menurut kita tuh. Tapi Anies berani ya memberikan nilai 1 koma gitu. Ya kan, tapi itulah, jadi memang harus ada pancing-pancingan guys. Jadi Anies memancing Ganjar untuk menyebutkan berapa skor itu, dan Anies lebih ekstrem lagi rupanya. Jadi Ganjar selalu bilang gini loh, dia bilang gini ya, wah saya diajarin, kalau saya Ganjar ngomong gini, wah saya diajarin sedeng nih sama Pak Anies. Jadi gendeng gitu kan, sedeng tak gendeng gitu guys. Saya diajarin gendeng sama Pak Anies gitu kan. Jadi Ganjar nilai bahwa angka 1,1 absurd gitu, gendeng guys. Jadi nggak di luar nurul atau di luar naral gitu kan, karena Ganjarnya ngasih nilai 5 loh. Nilai itu kan nilai itu kan 6 itu kan cukup. 5 tuh merah ya. Ah, 1 tuh sangat sangat merah gitu. Jadi hampir nol guys. Kalau nol tuh berarti nggak ada kerja sama sekali. Nah, mungkin deh
Untung Anies nggak nyebut nol. Kalau Anies nyebut nol, berarti kan memang nggak ada kerja Kemenhan. Tapi Kemenhan kerja, tapi ya itu tadi nilainya 1, guys. Oke, jadi ya ini menarik sekali. Saya suka melihat kokomakan mereka berdua nih ya. Ya, jadi ini buat kalau di porsi ini ya Ganjar Manis imbang lah. Jadi di sini tidak ada menonjol. Jadi kalau tidak ada Anies nanya gitu, Ganjar tidak mungkin jawabnya begitu. Kalau Ganjar tidak nanya balik ke Anies, ya nilai berapa, Anies mungkin juga jawab 1,1. Jadi ini adalah kolaborasi luar biasa untuk mengkritik pemerintahan sekarang, Kemenhan sekarang itu bagus gitu kan. Selalu memimpin kompak mengkritik dari mengevaluasi dari kinerja dari Kemenhan yang sedang memerintah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.